Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal dengan judul Comparisons of RP-HPLC and UV Spectrophotometric Method for Estimations of Haloperidol in Pure and Pharmaceutical Formulations. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Amalia Nurfazina, ada Olana Vita Atsani, ada Muhammad Eriko Aziz, ada Sarah Taskira, dan ada Putri Meliani. Latar belakang haloperidol atau HPD adalah amina tersier yang terjadi sebagai bubuk putih atau hampir putih. Praktis tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam alkohol, metanol, dan metilen klorida 1. Haloperidol adalah agonis terbalik dopamin yang diberikan secara lisan dari kelas obat antipsikotik khas yang secara kimiawi memiliki kelompok butyropenon 2. Mekanisme kerjanya dimediasi oleh blokade reseptor dopamin D2 di mesokorteks dan sistem limbik otak. Haloperidol digunakan untuk mengobati kondisi kejiwaan tertentu, termasuk skizofrenia, keadaan maniak, obat-obatan yang diinduksi psikosis, dan neurologis. Prosedur kerja. Yang pertama ada persiapan solusi stok standar. 10 mg HPD ditimbang secara akurat dan ditransfer ke labu volumetrik 10 ml dan volumenya disesuaikan dengan tanda dengan pengencer untuk memberikan larutan stok 1000 ppm. Yang kedua, persiapan larutan standar kerja. Dari larutan stok HPD 1 ml diambil diencerkan hingga 10 ml. Dari larutan ini 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5 ml dilarutkan dan ditransfer ke labu volumetrik 10 ml dan membentuk volume hingga 10 ml dengan 80% metanol, memberikan larutan obat standar konsentrasinya yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25 mikrogram per mililiter. Yang ketiga, persiapan kurva kalibrasi obat. Kurva kalibrasi disiapkan dengan memindai sampel uji mulai dari 5 sampai 25 mikromiligram per mili pada 244 nanometer untuk HPD. Kurva kalibrasi diuji dengan memvalidasinya dengan pengukuran antar hari dan intrahari. Rata-rata N sama dengan 5. Penentuan diplot sebagai kurva standar. Hasil penelitian linearitas. Linearitas dipelajari dengan menganalisis 5 solusi standar dalam kurung N sama dengan 5 dalam kisaran 5 sampai 25 gram per mililiter HPD dalam metode spektrofotometri UV dan HPLC. Kurva kalibrasi dengan ekspresi ayat konsentrasi atau luas puncak dibuat untuk masing-masing metode dan data yang diperoleh menjadi sasaran analisis regresi menggunakan metode kuadrat terkecil. Linearitas HPD ditetapkan oleh rasio respon obat. Rasio respon obat dihitung dengan membagi absorbansi atau area puncak dengan konsentrasi masing-masing dan ditunjukkan dalam tabel 2. Hasil penelitian akurasi, validasi, dan reliabilitas metode yang diusulkan dinilai oleh studi pemulihan pada tingkat yang berbeda yaitu 80%, 100%, dan 120%. Studi pemulihan dilakukan dengan menambahkan sejumlah larutan standar HPD yang diketahui ke solusi tablet yang telah dianalisis sebelumnya. Solusi yang dihasilkan kemudian dianalisis kembali dengan metode yang diusulkan. Dalam metode spektrofotometri UV, nilai pemulihan rata-rata ditemukan berada di kisaran 99,58% menjadi 99,89%. Untuk HPD, nilai SD dan persen RSD kurang dari 2 menunjukkan keakuratan metode. Pada metode RP sampai HPLC, nilai rata-rata pemulihan ditemukan pada kisaran 99,88% hingga 100,07% untuk HPD. Jumlah total obat yang ditemukan dan persentase pemulihan dihitung. Hasil studi pemulihan dilaporkan pada tabel 3 sebagai berikut. Hasil penelitian spesifitas metode dinilai dengan membandingkan pematokan HPLC dan pemindahan UV yang diperoleh dari obat dan campuran eksipin yang paling umum digunakan dengan
yang diperoleh dari kosong larutan eksipin dalam air tanpa obat. Eksipin yang diperoleh adalah yang umumnya digunakan dalam formulasi tablet yang meliputi dikalsium fosfat atau DCP, laktosa, pati, selulosa mikrokristal atau MCC, polivinyl pyrrolidin atau PVP, natrium pati glikolat atau SSD, dan magnesium stearat. Rasio obat terhadap eksipin yang digunakan mirip dengan yang ada dalam formulasi komersial gambar kelima. Hasil penelitian presisi. Presisi ditentukan oleh pengulangan dan presisi menengah obat. Hasil pengulangan menunjukkan waktu presisi dalam kondisi operasi yang sama selama waktu interval pendek. Studi presisi menengah dinyatakan dalam variasi laboratorium pada hari yang berbeda, dan analisis untuk variasi analisis oleh analisis yang berbeda. Nilai SD dan persen RSD kurang dari 2. Hasil presisi ditunjukkan pada tabel 4 berikut. Hasil penelitian ketahanan. Untuk ketahanan metode analitis, kami mengubah rasio pasti seluler sebagai pengganti metanol dibandingkan dengan asetonitril dalam perbandingan 50:50. Metanol dibanding asetonitril dalam perbandingan 55:45 digunakan sebagai pelarut. Yang terakhir, hasil penelitian LOD dan LOQ. LOD dan LOQ dari metode yang dijelaskan diamati sebagai 0, 404 mikrogram per mililiter dan 1,200 mikrogram per mililiter untuk pH/PD dalam metode spektrofotometri UV dan 0,570 gram per mililiter. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Metode RP-HPLC dan UV spektrofotometri adalah dikembangkan untuk HPD yang dapat dengan mudah digunakan untuk analisis rutin dalam dosis farmasi formulir dan akan menghilangkan sampel membosankan yang tidak perlu dipersiapkan. Kondisi kromatografi adalah dioptimalkan untuk memberikan kinerja yang baik dari pengujian kadar logam. Waktu retensi HPD adalah 2,238 plus minus 0,3 menit. Kromatogram telah ditunjukkan dalam gambar 6. Sebuah kurva kalibrasi 5 titik dibangun dengan standar kerja dan ditemukan linearitas R kuadrat sama dengan 0,999 untuk masing-masing analit di atas kalibrasinya rentang. Kemiringan dihitung menggunakan plot obat konsentrasi versus luas kromatogram. Metode HPLC yang dikembangkan yaitu akurat, presisi, dapat direproduksi, dan sangat sensitif. Untuk metode UV, diperoleh persamaan Y sama dengan 0,049X dan plus 0,006 dengan R kuadrat sama dengan 0,999. Untuk RP-HPLC diperoleh persamaan Y sama dengan 120,7X ditambah 31,48 dengan R kuadrat sama dengan 0,999. Kesimpulan, keuntungan metode UV dibandingkan metode HPLC adalah bahwa metode UV yang diusulkan tidak memerlukan perawatan dan prosedur yang rumit, yang biasanya terkait dengan metode kromatografi. Hal ini lebih sedikit memakan waktu dan ekonomis. Perbandingan statistik penentuan HPD secara kuantitatif menunjukkan bahwa pada metode HPLC lebih akurat dan presisi dibandingkan dengan metode UV. Hasilnya menunjukkan metode HPLC dan spektrofotometri UV adalah metode yang memadai untuk mengukur HPD dalam bentuk murni dan bentuk sediaannya. Tidak ada interferensi oleh ekspesien dalam tablet dan fase gerak mudah disiapkan. Karena metode ini sederhana, spesifik, cepat, dan akurat, metode ini dapat berhasil. Selanjutnya ada saran. Di sini sarannya adalah perlu adanya analisis kontrol kualitas rutin HPD dalam bentuk sediaan curah dan farmasi agar metode ini dapat mudah diadopsi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.